Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam. Warta Gereja Minggu 13 September 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. Setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di Gereja Induk dan Pepandan selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan maklum adanya. Hari Raya Penuaian. Hari Raya Penuaian akan dilaksanakan bersamaan dengan masa hidup berkeluarga yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Persembahan yang berupa barang dan lelangan secara langsung untuk tahun 2020 ditiadakan. Majelis GKJ Klaten akan menyediakan amplop khusus yang akan dibagi melalui majelis blok atau bagi jemaat yang menghendaki dapat mengambil di depan pintu gereja atau di depan kantor GKJ Klaten. Amplop persembahan khusus Hari Raya Penuaian akan disediakan mulai hari ini, Minggu 13 September sampai 11 Oktober 2020. Mohon perhatiannya. Persembahan yang dibuka tanggal 6 September 2020, persembahan kantong biru Rp190.000. Persembahan mingguan berjumlah Rp4.018.000. Persembahan bulanan Rp9.735.000. Persembahan istimewa dari Ibu Neni, warga GKJ Ngumulan sebesar Rp4 juta untuk rumah emeritasi pendeta. Persembahan perpuluhan berjumlah total Rp2.050.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 6 September 2020, ibadah Klaten 1 76 jemaat, ibadah Klaten 2 52 jemaat, ibadah Klaten 3 68 jemaat, ibadah Pemalan Bareng 32 jemaat, ibadah Pemalan Tegalso 46 jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Yang memimpin ibadah saat ini yaitu Bapak Pendeta Sugeng Prastia. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Hitung Jemaat 4, bait yang pertama. Hai mari sembah. Salam sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatukan hati memasuki ibadah pagi ini dengan masing-masing mengaku di dalam hati demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 14, bait yang kedua, Muliakan Tuhan Allah. Di pagi ini kita diingatkan Tuhan tentang hukum kasih. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sulit bagi kita untuk memenuhi hukum kasih yang diberikan Tuhan, tapi dengan bantuan Roh Kudus kita mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk semuanya itu. Mari kita menyanyikan memuji nama Tuhan dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait ke-5, meski tak layak diriku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, syukur kepada Allah yang dengan segala kemurahan mau menerima pertobatan kita. Untuk itu kita terima selanjutnya berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dipersilahkan saudara sekalian untuk berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, yang pada kesempatan ini diambil bacaannya dari Mika. Kitab Perjanjian Lama Mika pasal yang ke-7, ayat 18 dan 19, yang demikian firman-Nya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Serta petunjuk hidup baru yang Tuhan nyatakan kepada kita pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-14 dan 15, yang demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Demikian berita anugerah serta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang ketiga, Betapa Indah Harinya. Suara Tuhan ku kenal, indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari padaku, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Selanjutnya, kita bersekutu di dalam doa, menaikkan doa syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan berkah sepanjang pekan yang kita lewati, menaikkan doa syafaat kita, dan juga permohonan nanti akan mendengar firman-Nya. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita satu hati berdoa bersama-sama. Kami bersembah sujud, menyatakan puji hormat kehadirat-Mu Tuhan Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, bertahta dalam kebesaran kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan dalam ibadah bersama umat-Mu di tempat ini. Terimalah pujian pengagungan yang kami lantunkan dalam syair lagu-lagu pujian, pujian pengagungan yang kami ungkapkan dalam doa bersama ini. Di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Tinggi, sembah sujud bakti umat-Mu kami haturkan. Ini kami berdoa, membawa hidup yang sudah kami laksanakan, perjalanan waktu sepekan, hari-hari yang kami lewati, dengan aktivitas di tengah keluarga, di tempat kami bekerja maupun di tengah masyarakat. Ada hal-hal yang tidak berkenan, mengawali doa ini kami berseru kepada-Mu Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa dan Juru Selamat kami. Ampunilah segala pelanggaran, ampunilah segala kesalahan, ampunilah dosa-dosa yang masih kami perbuat dalam kehidupan. Di dalam tangan-Mu, sucikan dan bersihkan kami dari segala dosa-dosa ini. Seterusnya kami juga menaikkan syukur, Tuhan sudah memberkati kami menjalani hidup selama seminggu dalam keadaan diberkati. Kecukupan rezeki, perlindungan selamat dari godaan, dari mara bahaya, dari halangan, dari sakit penyakit terutama. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ini kami juga menaikkan permohonan doa syafaat, membawa permohonan doa untuk kesejahteraan bangsa negara. Tuhan karuniakan berkah, supaya tanah air kami, masyarakatnya diberi ketentraman, kedamaian, ketahanan dalam menghadapi pandemik wabah virus Corona COVID-19 ini. Kiranya semakin ditolong Tuhan, merebak dan meluasnya segera diredakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi masyarakat bangsa kami dari terjangkit wabah sakit penyakit ini. Para medis, tenaga dokter di rumah sakit yang ditunjuk dalam mengelola dan menangani sanak saudara kami yang terpapar, kiranya diberi kesigapan, kesiapan dan kesanggupan melaksanakan pelayanan-pelayanan yang membawa pemulihan. Berikan semangat, berikan terus di dalam hati para tenaga medis, baik di kota-kota besar, di ibu kota, sampai ke wilayah
kabupaten, provinsi yang ada di tanah air ini. Semua dalam perlindungan, semua di dalam karunia dan berkah Tuhan. Kami juga berdoa, beri kami ketahanan untuk dapat beradaptasi hidup dalam suasana yang sedang menghadapi pandemik ini. Baik dari sisi ekonomi, kiranya terus-menerus rodanya dapat berputar. Dari lapisan masyarakat, pelaku usaha kecil, menengah, sampai pelaku usaha besar dapat menghadapi situasi sulit ini. Roda ekonomi tetap berputar, kesejahteraan Tuhan berikanlah kepada masyarakat bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, pucuk pimpinan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran para menterinya, diberkati dengan hikmat akal budi, disanggupkan menghadapi dan menata jalan keluar, supaya tanah air kami dalam berkah dan perlindungan Tuhan diberi kekuatan untuk menghadapi keadaan yang tidak mudah ini dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Gereja-gereja Tuhan kami doakan di atas bumi pertiwi ini dapat terus berkarya, waspada, mempersembahkan ungkapan-ungkapan doa keselamatan. Demikian pula terus menjadi sarana menyalurkan berkat Tuhan di tengah muka bumi. Engkau memberkati para pelayan Tuhan, para pendeta. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan dalam jabatan gerejawinya. Engkau memberkati para aktivis gereja di masing-masing tempat, denominasi apapun. Diberkati menjadi gereja yang terus berkarya, membawa perkenan Tuhan, melayani umatnya, membawa kasih karunia Allah ke muka bumi ini. Di tengah suasana yang tidak mudah pun, gereja tetap andil berperan. Kami juga berdoa secara khusus untuk umat-Mu, Gereja Kristen Jawa Klaten, beserta Pepantan, Tegal Yoso, Pepantan, Bareng. Demikian pula para majelis gereja yang Tuhan percaya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, mengelola kehidupan iman para umat-Mu di tempat ini, melakukan karya-karya bersekutu, bersaksi dan melayani. Diberkati kehidupan pelayanan jemaat di tempat ini, senantiasa Tuhan hadir menyertai. Kami doakan bagi sanak saudara kami yang tidak bisa hadir bersekutu beribadah di gedung gereja dan menyelenggarakan ibadah di rumah-rumah bersama anggota keluarganya. Tuhan hadir melawat mereka, imannya tetap terpelihara, rasa kusuk bersekutu dengan Tuhan tetap diterima dan dirasakannya. Kami juga berdoa yang tidak bisa mengikuti jalannya ibadah karena terhalang keadaan sakit, kami bawa dalam doa. Kami doakan Ibu Sajuru yang beberapa waktu ini dalam perawatan medis maupun keluarga. Di tengah usia sepuhnya, kami berdoa dan memohon, ulurkan tangan-Mu, menjamah memberkati Ibu Sajuru yang sedang dalam derita raga. Kami doakan Ibu Samakun yang terbawa oleh usia dengan segala kelemahan yang ada, keluarga yang merawat menyertainya, diberi kesabaran, cinta dan kasih, dan berkatilah supaya dalam derita raganya ini sanak saudara kami tetap merasakan kasih kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk Mas Topo yang juga mengalami derita sakit stroke, sudah dalam tahun yang panjang. Engkau tetap memberkati dengan kesabaran, kekuatan, beserta keluarga yang bersama-sama setiap harinya. Kami juga masih mendoakan untuk Ibu Endang Sabar yang terus memerlukan pertolongan doa. Tuhan ulurkan tangan, memberkati, ada kemurahan dari Tuhan, memulihkan sehat sembuh Ibu Endang Sabar. Kami juga memohon secara keseluruhan kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu di tengah kami berpelayanan. Kiranya Tuhan memberkati ketentraman, kedamaian, hidup dalam kemurahan Tuhan, dimudahkan rezeki berkah, yang bekerja, yang membuka ruang usaha, yang bekerja di pemerintahan maupun lembaga swasta. Kami doakan diberi kelancaran dalam bekerja, hingga rezeki berkah dari Tuhan melimpah atas umat-Mu sekalian. Terlebih lagi kami memohon perlindungan, jauhkan dari godaan, jauhkan dari ketersandungan, terlebih perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Kami juga berdoa, Engkau memberkati anak-anak kami dalam beraktivitas sehari-hari di rumah, belajar maupun
menunaikan aktivitas keluarga, supaya mereka tetap dalam suasana terkendali, mematuhi segala protokol kesehatan, dan juga dilindungi dari segala gangguan sakit penyakit ini. Demikian Tuhan, sesaat lagi kami akan bersama menerima makanan rohani, yaitu permenungan kami atas firman Tuhan, yang akan kami dengar, renungkan, dan jalankan. Bukalah pikiran kami, bersihkan dari segala penghalang dosa dan kesalahan. Roh Kudus turunlah, menyertai warta firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan ini. Dan kuasa lain yaitu roh kegelapan yang akan membelokkan hati pikiran kami dari memperhatikan firman-Mu, kuasa kegelapan itu kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, menjauhlah dari kami. Dan kini yang turun kuasa-Mu Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus firman kami terima bersama-sama. Semua seru doa syafaat ini kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa syafaat ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tiba waktunya kita bersama menerima pembacaan Sabda Tuhan. Saya akan mengambil dari dua sumber bacaan leksionari yang ada, sebahagian akan saya baca. Yang pertama dari pembacaan Injil Matius pasal yang ke-18, melanjutkan apa yang menjadi uraian pembacaan Injil minggu yang lalu tentunya. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang akan saya bacakan adalah ayat yang ke-22 dan 22 sampai dengan 24, lalu 32 sampai dengan 35. Sesudah itu nanti surat Roma pasal 14 beberapa ayat saya susulkan. Demikian bunyi bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian, ayat 21 sampai 24. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saya lanjutkan. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang menerima firman ini, merenungkan dan menjalani dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom saudara semuanya. Salam seger waras. Semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati dengan kemurahan dan kasih Tuhan, dilindungi dari segala godaan sakit, wabah, maupun halangan rintangan. Kita bersyukur sampai hari ini masih berjumpa
dalam keadaan sehat walafiat, beribadah di tengah situasi wabah. Tidak mudah, namun tidak boleh menyerah kalah. Tidak mudah, namun tetap melaksanakan dengan rasa bertanggung jawab. Duduk berjarak, jangan diabaikan. Mengenakan masker, jangan dilupakan. Cuci tangan, membersihkan diri sebelum beraktivitas apapun harus menjadi kebiasaan baru yang melekat di benak kita. Saudara-saudara, 2 minggu ini, kalau saudara memperhatikan sumber bacaan Injil dari Injil Matius, pasal yang ke-18. Minggu kemarin tentang bagaimana menegur orang yang sedang bersalah, atau lebih tepatnya saudara seiman, saudara sepersekutuan, keluarga di dalam kehidupan bergereja, sesama sanak saudara seiman atau sesama keluarga. Ketika ada di antara anggota keluarga kita yang bersalah, minggu kemarin bacaan Injil memberikan nasihat bagaimana cara menegur dengan suasana kasih dan kekeluargaan. Saya cuplikkan ya dari bacaan minggu yang kemarin, Injil Matius 18 ayat yang ke-15 ya. Satu perikop ayat 15 sampai 20, saya cuplik sebagian. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, disebut di sini saudaramu. Jadi ini mengatur kehidupan relasi persaudaraan, kesahabatan, kekeluargaan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Injil Matius 18 ayat 15. Minggu yang kemarin dibacakan ini. Ya, sebagian ada yang mengambil bacaan ini, sebagian ada yang perjanjian lama. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi tahap menegur yang penuh suasana kekeluargaan, nek ngerti sedulure kleru, ngerti sesama kita itu jatuh dalam kesalahan, bukan terus menulis di status kita, menyebarkan kemana-mana, atau memanggil orang sekampung lalu menceritakan kesalahan saudara kita. Tapi tugas kita yang pertama adalah temui 4 mata. Dengan kasih menanyakan, mengklarifikasi, untuk tujuan mengingatkan kalau itu sebuah kesalahan. Ya, sesudah 4 mata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Tidak hanya fitnah loh ini, saya kemarin datang menemui kamu, tapi ini ada yang lain yang ikut menjadi resah dan merasa kasih kepada kamu kalau kamu sampai jatuh dan tersandung seperti itu. Kami datang karena kami melihat kamu kok belum berubah. Langkah kedua masih langkah persaudaraan. Ditemui dengan membawa beberapa orang yang turut memiliki kehidupanmu, menjadi saksi atas kejatuhan atau pelanggaranmu. Tujuan kami mengingatkan, itu langkah kedua. Yang berikutnya, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut juga. Itu minggu kemarin. Tahapan orang jatuh ke dalam dosa perlu mendapatkan pendampingan. Cara mendampingi dengan nilai-nilai kekeluargaan. Sampai tujuannya orang itu berbalik dari dosa dan kesalahan. Sedangkan hari ini, saudara-saudara, bagaimana sikap kita kepada mereka yang ketika ditegur dan sudah sadar, ditegur dan mengakui, ditegur dan mau meninggalkan perbuatan dosanya. Renungan hari ini merupakan anak tangga kelanjutan. Kemarin cara menegur, sekarang cara menerima orang yang telah ditegur dan mau menerima teguran itu. Firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam bacaan kita hari ini tadi, orang yang sudah salah dan mengakui kesalahannya, berapa kali dia harus diampuni, Bapak Ibu? Saged enten sing ngitung dengan cepat niku entuke pinten, cacahe pinten?
tetap bisa dihitung angkanya ya. Ning dalam praktek kalau saudara mengampuni disuruh menghitung, mungkin tidak akan bisa sampai dengan angka itu. Saudara detail menghitung, artinya apa? Wis rasah dihitung bae. Saben enek sing njaluk ngapura, pokoke apurane. Batese rasah mbok hitung. Nek gelem ngitung ya ngantek cacah semono kuwi mau. Ya, nek gelem ngitung, tapi prakteknya akan kesulitan kita menghitung kalau harus 70 kali 7 kali. Ini hari ini, minggu tanggal 13 ini, kita diminta membangun sikap pengampunan bagi mereka yang tersandung salah, mengakui kesalahannya, jangan malah direndahkan, jangan malah dimarahi, jangan malah disudutkan, tapi harus diterima dengan patrap hati. 1, 2, 3 pengampunan. 1, 2, 3 dalam jumlah yang tidak terhitung. Diapuro. Nah, bagi yang diapuro seperti itu, diberi contoh oleh Tuhan Yesus juga. Ya terus aja semena-mena. Dengan contoh, seorang hamba yang punya hutang berapa ribu talenta tadi? 10.000 talenta. 1 talenta itu jumlah yang cukup banyak karena sebobot dengan gaji orang bekerja, ya, mata uang tertinggi dalam 1 bulan kehidupan. Jadi kalau 10.000 talenta padha karo 10.000 bulan gaji. Itu akeh banget gitu ya. Utang cacahe ora terhitung, diberi pengampunan yang juga tanpa batas. Tapi ternyata hamba yang punya hutang itu tadi ketemu teman yang lain, hutang hanya sebanyak 100 dinar. Dinar dengan talenta ini seberapa ribunya. Kecil sekali itu, 100 talenta itu 100 dinar itu kecil sekali dibanding dengan hutang kepada raja 10.000 talenta. Jadi ada seorang hamba utang kepada raja 10.000 talenta diapuro, dilunaske. Hamba sing dilunaske niki wau metu tekan dalan ketemu kancane utang 100 dinar dituntut tekan pengadilan. Sing utang mung 100 dinar kuwi mau diuncit kon bayar lunas tekan pengadilan. Jadi kita masuk bagian kedua. Bagaimana ketika kita sudah menerima pengampunan? Kalau kita yang bersalah dan diampuni, sikap kita orang yang diampuni tidak boleh kehilangan pengampunan kepada sesama. Jadi tujuan Allah mengampuni setiap orang berdosa supaya setiap manusia dengan sesamanya tidak saling menuntut, tapi punya juga sikap saling mengampuni yang murah dan mudah, seperti Tuhan sudah melakukan pengampunan kepada setiap orang berdosa. Dosa kula, dosa panjenengan niku kaya dene 10.000 talenta. Panjenengan badhe menyembelih darah anak domba untuk menghapus dosa panjenengan, berapa ratus atau puluh ekor yang harus saudara sembelih tidak akan melunaskan dosa saudara dan saya. Hanya dengan darah Yesus dosa saudara dan saya sudah dilunaskan. Sekarang jangan seperti hamba yang dituliskan punya hutang 10.000 talenta ini. Dia ketemu saudaranya punya kesalahan atau punya utang yang hanya 100 dinar saja, merasa sudah berkuasa atas hidup orang itu. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita pun mengampuni, kita pun mudah dan murah, karena kita sudah menerima kemurahan. Poin yang kedua itu. Kalau kita menjadi pribadi yang diampuni, maka kini ketemu dengan setiap orang yang punya kesalahan dengan kita, bobot kesalahan antar manusia tidak sebanding bobot kesalahan manusia di mata Tuhan. Jadi kesalahan dengan sesama adalah hal yang terjangkau untuk saudara dan saya selesaikan dengan pengampunan.
pengampunan. Dalam jumlah yang tidak terbatas, kita mengampuni, poin 1. Kalau kita yang menerima pengampunan, kita harus menjadi figur yang mudah dan murah mengampuni. Firman-Nya berkata, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hamba yang hutang 10.000 talenta tadi berkeputusan tidak mau melunaskan hutang temannya yang hanya 100 dinar. Lalu raja yang membebaskan itu memanggil kembali hamba yang utang 10.000 talenta tadi. Aku menghukum kamu sekarang, karena kamu sudah kubebaskan, tapi kamu tidak punya hati membebaskan. Nah, diingatkan oleh firman ini bagian yang ketiga, barang siapa di antara umat yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama dan berkeputusan tidak mau mengampuni, maka Bapamu di surga akan berlaku sama kepadamu, seperti dia berlaku kepada hamba yang sudah dibebaskan hutangnya tapi tidak mau mengampuni hutang sesamanya itu. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Surat Roma bernada sama. Ini masih bagian yang ketiga. Bagaimana resikonya kalau kita itu tidak menjadi pribadi Kristen yang gemar mengampuni. Kita diingatkan, kita semua menjadi milik Kristus, menjadi orang Kristen itu karena menerima anugerah pengampunan. Maka kita harus hidup sebagai pribadi-pribadi yang mudah dan murah mengampuni. Kalau tidak, dituliskan dalam Injil Matius tadi, nasib hamba yang menerima hutang, pembebasan hutang 10.000 talenta itu akhirnya menerima penghukuman, menerima murka dari raja itu karena ketidaksediaannya mengampuni sesama. Roma pasal yang ke-14 ayat yang keempat, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Di bagian yang lain dalam surat Roma ini, kita diminta tidak berdiri menjadi hakim terhadap sesama kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang dihakimi Tuhan, berstatus sama dalam keberdosaan. Kalau seorang jatuh ke dalam kelemahan, seorang tersandung dalam kesalahan, bukan tugas kita menjadi hakimnya. Tuhan saja akan menopang kejatuhan orang itu untuk bisa pulih kembali. Tapi sering di antara kita melihat kesalahan orang lain, ketersandungan orang lain, justru kita bersikap bukan hanya menghakim, tapi menghukum. Bahkan gereja dalam pergumulannya berteologi pernah memiliki sanksi kehidupan rohani kepada jemaat yang tersandung jatuh dalam dosa, yang kita kenal dengan nama pamerdi. Dalam kerangka positif pamerdi baik, tapi dalam penghayatan yang lebih mendalam, misalkan ada orang jatuh ke dalam dosa, pamerdinya apa? Tidak boleh perjamuan kudus, tidak boleh membaptiskan anaknya. Pertanyaannya, dia menjadi tambah rohani atau tambah hilang dari kehidupan imannya? Tambah hilang. Jadi hukuman yang diberikan, sanksi yang diberikan, menjadikan orang itu bukan semakin berubah menuju kebaikan, tapi menjadikan orang itu semakin putus hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama saudara seiman. Nah, Tuhan Yesus tidak menghendaki seperti itu. Rasul Paulus dalam ajarannya juga tidak memaparkan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan bertobat, tidak ada kata lain, diampuni dan diberi kesempatan mewujudkan kehidupan yang baru dari tobatnya itu. Berikutnya ayat yang ke-10, Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah.
Ayat 12 dan terakhir. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari saudara-saudara melalui renungan ini menjadi komunitas atau menjadi persekutuan yang mudah dan murah mengampuni. Supaya ada kedamaian, supaya ada persekutuan yang teduh tentram, supaya ada berkat Tuhan yang terus bekerja di tengah kehidupan kita. Kita tidak akan ada yang sempurna. Kita semua punya kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu ketika ada saudara-saudara yang dalam kesalahannya bertobat, mengakui dan ingin hidup dalam keadaan yang baru, jangan disisihkan. Tapi kehidupan komunitas kita harus menjadi komunitas yang siap menerima dengan segala pengampunan yang tanpa batas. Kiranya menumbuhkan iman kita, kiranya menambah penghayatan akan pengampunan Yesus yang sudah kita terima masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kita renungkan isi firman ini dengan bersaat teduh pribadi di hati masing-masing. Saat teduh pribadi dimulai. Dilanjutkan dengan doa. Bapa yang penuh kasih, yang sudah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus menjadi sarana pengampunan dosa kami. Kamilah hamba-hamba yang menerima pembebasan hutang terbesar, mungkin lebih dari nilai 10.000 talenta, yaitu hutang dosa kami. Tidak akan sanggup kami membayarnya, sudah dilunaskan. Tidak akan sanggup kami membayarnya, sudah dibebaskan. Hutang dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Namun jangan biarkan kami punya hati seperti hamba dalam kisah tadi. Namun berilah kami seperti nasihat firman-Mu, tidak berdiri sebagai hakim terhadap kesalahan sesama kami, tidak bersikap menghukum, namun menjadi kelompok persekutuan yang mengampuni. Karena kami orang-orang yang sudah berdosa dan diampuni, kami merasakan indah dan nikmatnya diampuni, maka kami pun harus mau dan berkerelaan mengampuni sesama yang tersandung dalam dosa dan kesalahannya. Berkati gereja di tempat ini, berkati kehidupan persekutuan kami, betul-betul menjadi persekutuan atau gereja yang memiliki atmosfer mengampuni, memberi tempat perhatian yang penuh kasih kepada setiap orang yang mau hidup dalam pertobatan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, firman ini kami terima. Amin. Mengaturkan persembahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita kumpulkan tadi sebelum masuk rumah ibadah ini atau nanti setelah kita pulang dari rumah ibadah ini. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayatnya ke-14 yang demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita menghaturkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat 393 bait yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tiadamu,
persembahan kita aturkan dalam doa dengan berdiri. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami kembali menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa dengan penuh ucapan syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, terkhusus pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat berupa firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, berkati kami yang telah menerima dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menjadi jemaat-jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan yang penuh pengampunan, seperti Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga membawa ke dalam Tuhan persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, mohon berkenan untuk menerima, memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dikelola dan digunakan seutuhnya untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan lain, seperti persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, persembahan istimewa. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan, supaya dapat berkenan di dalam Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke rumah kami masing-masing, mohon Tuhan memberkati kami, kembali ke rumah kami masing-masing dengan kondisi yang baik dan selamat. Tuhan berkati kami, penuh sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari, penuh berkat dan penyertaan Tuhan. Demikian Tuhan, doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama menaikkan pujian penutup ibadah ini. Kidung Jemaat 424 bait ketiga, Yesus menginginkan daku. Kini arahkanlah hati saudara sekalian kepada Tuhan.
bukalah hati, terimalah pengutusan dan berkah-Nya. Kiranya kita sekalian dimampukan dan berkomitmen untuk hidup membangun persekutuan yang penuh pengampunan. Turunlah atas saudara berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian, memberkati hidup saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.